Kata fitrah secara etimologis adalah sifat, asal, dan pembawaan. Istilah fitrah dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi bahasa, fitrah adalah suatu kecenderungan atau bawaan alamiah manusia. Dan dari sisi agama, kata fitrah bermakna keyakinan agama, yaitu bahwa manusia sejak lahirnya telah memiliki fitrah bertauhid atau mengesahkan Tuhan. Aspek-aspek fitrah dibagi menjadi tiga, yaitu aspek jismiyah, aspek ruhiyah, dan aspek nafsiyah. Yang pertama, aspek jismiyah. Aspek jismiyah adalah organ fisik biologis manusia dan bagian-bagiannya. Organ fisik biologis manusia adalah organ fisik paling sempurna di antara semua makhluk hidup. Seperti halnya dijelaskan pada surat At-Tin ayat 4, yang artinya, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Aspek jismiyah memiliki beberapa karakteristik, yaitu bentuk, rupa, wujud, bergerak, diam, bertumbuh, kembang, serta memiliki beberapa wujud yang terdiri dari beberapa organ dan bersifat material. Aspek ruhiyah adalah potensi luhur diri manusia yang terdiri dari roh. Aspek ruhiyah mencangkup kemampuan untuk meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam diri sendiri. Aspek ruhiyah penting untuk dikembangkan agar mahasiswa dapat menerapkan hidup yang sabar, tenang, damai, terbuka, tawaduk, dan tawakal. Yang ketiga yaitu aspek nafsiyah. Jadi aspek nafsiyah ini merupakan gabungan dari aspek yang pertama yaitu jismiyah dan aspek yang kedua ruhiyah. Aspek ini mencakup berupa pikiran, perasaan, kemauan, serta kebebasan. Nah, di dalam aspek nafsiyah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu al-nafs. Yang dimaksud dengan al-nafs merupakan potensi manusia untuk menunjukkan kebaikan serta Udah mau hujan kan? Ini kuenya dimakan ya. Oh, makasih. Iya. Kebaikan serta keburukannya. Yang kedua adalah al-aql atau akal. Menurut Baharudin, akal itu terbagi menjadi 2 makna. Yang pertama jasmani dan yang kedua rohani. Dan yang ketiga adalah al-qalb atau kalbu. Kalbu ini merupakan bagian terdalam jiwa manusia yang senantiasa dapat menilai mana yang benar dan mana yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toka Ersano dari Universitas Ipwija, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas fitrah penciptaan manusia, dan saya di sini tidak sendirian, yaitu ditemani dengan Ustadz Haji Sarip. Beliau ini salah satu ustadz di kampung Haur Kuning. Nah, beliau ini salah satu ustadz di kampung sini. Nah, itu lalu gimana tuh Ustadz? Kayak misalkan ada cowok menyerupai cewek, terus cewek menyerupai cowok. Antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi, terus wabil yaumil akhiri wabil qadari, iman kepada hari kiamat tuh yang kelima, yang karena iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu kan kita harus ridho yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan namanya ridho. Namanya ridho itu Goniul qalbi bima qasama Allah. Lapang dada, lapang hati yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan misalkan lelaki, ya kita harus ridho jadi lelaki. Kita dijadikan cewek, harus ridho. Kan kita makhluk yang diciptakan. Ini kalau kayak orang tiba-tiba berkeinginan berbelok dari fitrahnya, itu gimana? Emang takdir apa karena lingkungan? Bukan takdir, itu mah dia yang salah. Kenapa dia yang salah? Bapak nih kan punya akal gak? Iya. Bapak kalau mencuri haram gak? Dosa. Mau gak? Enggak. Nah itu kan sama Sarah udah tahu kalau kamu menyerupai perempuan itu nggak boleh. Kamu kan dikasih akal. Iya. Kok kenapa kamu menyerupai ke perempuan?
Itu yang salah siapa? Orangnya Aduh, sendiri. iya kan dikasih Akal. kan dikasih akal. Perbedaan manusia dengan binatang itu kan itu. Kalau binatang tidak punya akal tapi punya nafsu. Kalau manusia punya akal dan punya nafsu. Cuman kalau manusia akalnya kalah sama nafsunya, seperti binatang dia. Makan di mana saja, kencing di mana saja, berhubungan intim di mana saja. Cuman kalau manusia digunakan akalnya, nafsunya kalah, dia lebih daripada malaikat mulianya dia. Berarti kan juga manusia diberi akal kan, juga Iya. udah diajarkan sama nabi mana yang benar, mana yang Iya salah. kan Jadi udah kayak tahu nikah itu harus sama perempuan. Terus sekarang orang yang lelaki ingin jadi perempuan atau perempuan yang jadi lelaki, itu kan sama saja dia tidak ridho dijadikan Allah Ta'ala dia lelaki atau dia perempuan, benar gak? Berarti dia tidak meridhoi rukun iman yang ke-6 dengan kodok dan kodar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, bagaimana sih misalkan ada orang di sekitar kita yang itu tidak sesuai, kayak cara kita memberitahunya kalau dikerasin tuh kayak takutnya kan malah makin, jadi kayak cara baiknya tuh di gimana? Menurut saya dia harus sering-sering, misalkan kalau dia lelaki harus sering-sering berkumpul dengan lelaki lagi. Kalau dia perempuan harus sering-sering berkumpul dengan perempuan. Puan. Dan di samping itu jangan kita langsung ya kita hilang-hilangkan sifat-sifat dia kemauan gitu, terus ada ya kasih pembelajaran lah gitu kan, kasih masukan menurut ini begini, terus menurut medisnya juga nggak boleh. Kalau agama tidak membolehkan, pasti menurut yang lain juga pasti tidak membolehkan. Nah sekarang kita misalkan si cewek pengen jadi lelaki, itu kan melawan arus. Udah tahu menurut agama dilarang. Kenapa? Dia tidak mengakui fitrahnya dan dia tidak meridhoi atas bagian dari Allah Subhanahu. Tentu saja menurut medis atau penelitian pasti itu menyalahkan. Jadi agama lebih tahu.